Dipersembahkan oleh Kita mau ke box nomor berapa, Bapak? Nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Etika. Bapak, jujur ya, kata etika belakangan ini memang benar-benar menjadi trending begitu. Bapak, sejauh mana sih menurut Bapak pentingnya suatu etika bagi kita anak bangsa di era Gen Z sekarang? Atau bagi juga para pejabat publik, kemudian bahwa etika ini harus kembali benar-benar harus dijunjung tinggi lagi integritasnya. Ya kalau bagi saya setiap hakim kalau konsisten dengan integritas, dengan etika, saya kira di dalam pengambilan setiap memutus perkara itu selalu tidak didasarkan pada adanya kepentingan selain kepentingan untuk hukum dan keadilan. Kalau itu kan menurut saya terlalu normatif. Kenapa gitu? Ya karena setiap orang akan menyebut kata-kata yang sangat indah, meskipun pada akhirnya kan kenyataannya beda gitu. Mungkin seperti kita katakan ya Pak ya, di MK itu sudah ada dua hakim yang terjerat dengan kasus suap kan. Nah dengan dua peristiwa itu, ini nggak bisa lagi kita sebut ini soal integritas, tapi harus ada sistem yang dibangun untuk menjaga jangan sampai peristiwa yang sama terjadi. Nah, kira-kira di era Pak Bapak ini, sistem apa yang dibangun yang pasti membuat hakim-hakim tidak akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang sebelumnya gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana setiap hakim itu bisa mengawasi dirinya masing-masing. Kalau setiap hakim itu bisa menjadi penjaga dirinya masing-masing, sebenarnya tidak perlu ada sistem yang kemudian dibuat, apalagi dibuat hanya sekedar secara normatif, perintah undang-undang, yang sebenarnya juga itu pada akhirnya akan jebol juga. Karena apa? Karena masih juga ada hakim yang kemudian secara personal, secara pribadi, kemudian lepas tidak bisa mengendalikan, dalam menjaga dirinya sendiri itu. Di situ mungkin kita berbeda Pak, menurut saya ya. Ya. Sebab ini bukan hanya menimpa MK kan, KPK jebol Ya. dengan peristiwa yang sama. Karena kita merasa bahwa integritas itu bisa menjamin orang Ya. untuk tidak melakukan tindakan yang katakanlah dicela oleh publik. Nah, oleh karena itu bayangan saya harus ada kontribusi yang cukup kuat untuk memperkuat sistem yang dapat mengawasi seluruh integritas itu. Karena apalagi kalau kita mau berbicara cara masuknya Pak Suhartoyo kan. Ya. Ada yang dari partai, ada yang dari presiden, ada yang dari mana-mana. Ya. Yang kita nggak tahu ini Ya. proses mereka masuk ke dalam dengan konteks seperti apa Ya. gitu. Betul. KPK, MK, KPU, semua lembaga-lembaga independen itu produk politik. Ya. Nah, dalam konteks kayak begitu, bagi saya sih nggak cukup soal integritas. Memang harus ada sistem yang memastikan integritas itu dapat dijalankan. Nah, Jadi kewenangannya Ya. Pak Soeharto itu kan di lembaga MK-nya gitu. Kalau soal cara masuknya ya Pak Soeharto ini nggak bisa masuk. Atau saya nyela sedikit boleh? Jadi kan MK itu sudah dipermanenkan Ya. sekarang. Kita tahu satu dari hakim aktif. Ya. Satunya dari hakim yang pernah menjadi hakim konstitusi. Ya. Satunya satu perguruan tinggi dengan Bukan ini cukup paten nggak untuk menjaga etika. Nah ini teman yang relatif pernah satu kolega, dekat dengan lingkungan tertentu. Kira-kira gimana ya? Kalau misalnya mau nanti memeriksa bapak-bapak hakim atas pengaduan masyarakat, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. silakan Pak. Ya sebenarnya kan jawabannya tidak jauh-jauh Mas. Bagaimana kemarin putusan MK yang baru saja diputuskan itu? Agak kecewa karena nggak diberhentiin soalnya. Sekarang kita yang akan persoalkan sistemnya ataukah figurnya kalau soal MK itu. Di satu sisi kemudian ini mantan hakim, apalagi 2 periode. Kemudian anggota MK adalah figur yang bisa memahami Mahkamah Konstitusi termasuk produk putusan-putusannya. Bahkan seorang figur yang kemudian bisa membuat putusan ketika memberikan sanksi
yang itu adalah produk bisa dikatakan kuasi judisial juga. Itulah mungkin original intent ketika undang-undang Mahkamah Konstitusi khususnya yang mengatur tentang unsur-unsur MK-MK itu kemudian menjadi pertimbangan. Baik. Oke, Intan silakan. Kan saat ini tahun pemilu. Sedangkan salah satu wewenang MK adalah juga memutus perselisihan hasil pemilu jika nanti terjadi ada perselisihan. Pak, bagaimana cara Bapak atau pandangan Bapak nanti untuk menjaga supaya nantinya jika memang terjadi perselisihan hasil pemilu, menjaga supaya nanti putusan MK tetap akan adil dan tanpa ada campur tangan, intervensi yang memiliki kepentingan di dalamnya. Semua pihak memiliki etika, satu visi untuk bagaimana adil Pak, tanpa intervensi, Pak. Itu sulit. Kenapa sulit, Pak? Karena saya sebagai ketua tidak bisa mempengaruhi hakim lain di dalam menjatuhkan putusan. Kecuali saya selalu memberikan pandangan-pandangan kepada para hakim itu, yaitu tadi, untuk selalu menjaga integritas, kemudian memutus dengan tidak dipengaruhi oleh adanya kepentingan-kepentingan, independensi harus dijaga. Tapi saya khawatir nanti kayak Bang Ray lagi, Pak itu terlalu normatif, Pak. Jam terbang pokoknya itu harus sudah terpercaya ya dan sudah 50 sekian ada, berintegritas. tapi kebanyakan udah di atas 60. Bahkan ketika jadi hakim masih hakim muda pun selalu irah-irah putusan itu selalu demi keadilan berdasarkan Ketua Yang Maha Esa. Apa hakim yang tua-tua ini juga masih harus diingatkan bahwa ini loh, sebentar lagi akan ditunggu pertanggungjawabanmu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika memang ada suatu pelanggaran etika dan apapun ya pada akhirnya tanggung jawab dan pengawasannya pada masyarakat, ya kan? Atau mungkin kepada integritas tadi Pak kata Suharto. Tapi ya kan? Bang Ray, Kalau integritasnya ya kemudian jebol, saya mengatakan jebol. Bang Rek, tadi ada menyinggung bahwa ini kan ada hakim-hakim yang dari unsur latar belakang yang berbeda. latar belakang yang berbeda. Sebenarnya itulah ada berepet apa itu hakim MK itu harus negarawan itu. Negarawan itu ada yang kemudian terminologinya adalah orang yang sudah selesai. Nah itu tadi, orang yang sudah selesai itu kalau kita reverse sebenarnya ya orang yang sudah selesai urusan-urusan di dunia ini sebenarnya. Kalau kita itu bahagia, sudah tidak diperlukan aturan. Nah bagaimana membuat hakim-hakim bahagia? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.